Ini orang mentafsirkan seakan-akan mengusir ya, tapi nggak apa-apalah namanya, publik ya kan, dia bebas mentafsirkan gitu loh. Oke. Saya juga bebas juga, apa yang bisa saya lakukan. Tapi maksud dan tujuan saya tidak ada niat pun terkait mengusir. Tapi kenapa Pak Wamen itu tidak melihat itu suatu kekhawatiran anak muda di mana dia tinggal di Indonesia, tapi dia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak atau mungkin tidak mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Makanya, ya udah deh kabur aja dulu siapa tahu di sana kita lebih baik, dapat penghasilan Gini, memang kabur itu solusi. penghasilan kita di Indonesia karena kita tidak dapat pekerjaan. Nggak mau kita mereka pergi tiba-tiba ditembak, mati. Kita nggak mau misal kawan-kawan yang perempuan, maaf ya, diperkosa. Kita nggak mau laki-laki yang pergi ke sana diperkosa juga dengan laki-laki. Loh itu fakta, tahu nggak mereka itu? Gitu loh. Kita nggak mau juga nanti mereka pergi ke sana tanpa ada laporan ke kita, tiba-tiba balik peti jenazah doang, atau tubuhnya sudah tidak ada lagi, alat-alat yang di tubuhnya itu ginjal dan sebagainya. Mereka tahu nggak soal itu? Ya makanya gini, jangan kabur, berjuang dong di sini, kritik di sini, apa yang terjadi? Halo, kembali lagi di podcast jurnalistik inilah.com bersama saya Dila Hantika dan saat ini saya sudah bersama Pak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Pak Wamen, Ya, bila gimana kabarnya nih Pak Wamen? alhamdulillah sehat, ya kan? Mantep. Pak Wamen, kemarin kan ramai dengan hashtag kabur aja dulu. Nah, publik itu gembar-gembor sebenarnya kan kabur aja dulu itu kan sebagai kayak sesuatu, kekhawatiran ya. Tapi kok Pak Wamen itu seolah-olah ya silakan pergi saja kok kayak ngusir gitu. Bukan kayak Tanggapannya ngusir, gimana gini itu? gini loh, Soalnya semua netizen kan menganggapnya iya, seperti itu. ya saya nggak mau terlalu ini banget lah. Itu kronologisnya kejadiannya saat itu saya lagi ada acara di Kementerian, Desa Tertinggal, bikin MOU dan sebagainya lah. Setelah dari situ kita keluar, nah adalah anak muda dengan pakai kemeja putih dan celana hitam, dia bertanya ke saya tuh, banyak dari soal ojek online apa, terakhir dia nanya soal estek-estek itu, sudah saya nggak ngerti soal estek itu, saya nggak tahu. Jalan terus masih diuber juga lah, kalau mau apa, mau kabur, kabur aja saya bilang gitu, kabur, kabur aja lah, jangan balik lagi ya, itu dengan, ketawa sebetulnya. Saya nggak tahu ada estek karena kan kita di Kementerian Tenaga kan terus kerja ya, Nah. nggak mikirin estek-estek lah, gitu loh. Emang bukan tugas kementerian, apa, ngurusin estek, apalagi Kementerian Tenaga gitu loh. Oke, jadi sebenarnya itu nggak ada maksud buat ngusir gitu maksud. Bukan nggak ada, emang tidak ada yang ngusir, bahkan kita, Kementerian Tenaga Kerja, menyiapkan kawan-kawan untuk pemagangan ke luar negeri, Nah, itu itu. dia. Sementara setelah ramai nih responnya Pak Wamen seolah-olah mengusir kita dengan hashtag yang kabur aja dulu, ya dipersilahkan gitu ya. Sementara Pak Menterinya justru malah mau meng-create tuh. Memang itu program Kementerian Ini Tenaga udah Kerja, ngobrol nih ya. bukan Ya. udah ngobrol, emang itu bukan udah apa, itu sudah program, udah terprogram. Jadi yang kemarin, respon Pak Wamen itu salah arti gitu maksudnya? Ya, ini orang mentafsirkan seakan-akan mengusir ya, tapi nggak apa-apalah namanya, publik ya kan, dia bebas mentafsirkan gitu loh. Oke. Saya juga bebas juga, apa yang bisa saya lakukan. Tapi maksud dan tujuan saya tidak ada niat pun terkait mengusir. Karena gini, konotasi dengan istilah diksi kabur aja dulu kan kesannya tidak baik. Misal kayak, "Ke luar negeri yuk kerja, apa yuk kerja," itu enak kita dengarnya. "Lo kabur aja dulu," kesannya di mata publik dengan kata itu kan konotasinya negatif gitu loh. Tapi kenapa Pak Wamen itu tidak melihat itu suatu kekhawatiran anak muda di mana dia tinggal di Indonesia, tapi dia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak atau mungkin tidak mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Makanya, ya udah deh kabur aja dulu siapa tahu di sana kita lebih baik, dapat penghasilan Gini, memang kabur itu solusi. penghasilan kita di Indonesia karena kita tidak dapat pekerjaan. Pertama jawabannya, Itu lagi kabur aja. emang kabur solusi. Kedua, mereka pikir memang kita tidak bekerja soal itu. Dan ketiga, jangan sampai nanti pergi ke luar negeri tidak punya skill, itu yang kita khawatirkan. Kedua, kita mau siapapun ini gini, negara tidak pernah membatasi warga negaranya pergi dan tinggal di sana.
ke luar negeri. Bahkan pemerintah memfasilitasi kawan-kawan yang ingin bekerja, ingin sekolah di luar negeri. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, ketika mereka nanti ke luar negeri terperangkap dengan apa? Jaringan pedagang manusia. Kedua, yang kita khawatirkan adalah para calo-calo tenaga kerja ke luar negeri, yang akhirnya apa? Ditempatkan menjadi operator apa? Judi online, scamming, belum lagi perdagangan manusia, nanti mereka dijual ginjalnya. Itu yang kita khawatirkan. Nah, makanya ini orang-orang ini apa? Orang sudah banyak, ada 2, sekian juta yang kerja di sana. Nggak ada satupun ngomong apa, "Kabur aja dulu." Nggak ada tuh. Tapi berarti dengan meragukan nasionalisme juga nggak tepat dong? Saya nggak ngomong nasionalisme. Kan, dibilang juga tuh kalau misalnya kita kerja di sana atau kita hidup di sana, dipertanyakan nasionalismenya. Nggak ada. Siapa yang nanyain? Saya nggak pernah mempertanyakan itu. Berarti tidak meragukan nasionalisme. Ada, bahkan gini, saya punya keyakinan semakin dia jauh dari republiknya, semakin nasionalisme tinggi. Jadi tidak ada. Tapi menurut saya gini, bangsa ini kan dibangun dengan semangat patriotisme, gitu loh. Ngapain sih kabur? Memang tidak ada pernyataan-pernyataan yang lebih semangat. Itu kan kesannya ngembangun kesan, pesimis, Tapi kan gitu loh. mungkin saking kecewanya, Kecewanya sama siapa? ya sama negara, Negara emang kenapa? tidak punya lapangan pekerjaan ya, Atau siapa tidak lapangan pekerjaan? kan banyak Pak Wamen. Gini, Banyak juga yang mau di-PHK. PHK itu pasti ya tidak mungkin tidak dilakukan oleh beberapa industrial. Karena ada banyak hal yang menjadi, memaksa mereka melakukan hal itu gitu loh. Layoff itu jangankan di industrial, di media banyak nggak PHK? Nah sudah, artinya apa? Jangan salahkan negara dong. Nah hari ini negara lagi coba mencari rumusan agar yang namanya meminimalisir pertama angka pengangguran, kedua dampak PHK. Nah itu kita lagi bentuk yang namanya, kolaborasi dengan semua kementerian agar apa, resapan tenaga kerja itu ada. Belum lagi proyek-proyek investasi yang akan dilakukan oleh presiden kita, gitu loh. Setiap proyek investasi itu kan pasti ada resapan tenaga kerjanya. Belum lagi nanti yang soal ada, JKP, jaringan kehilangan pekerjaan. Luar biasa pemerintah. Gitu loh. Lantas kita mau dibilang nggak bekerja, mereka bilang kita kecewa. Kecewa dari mana? Lihat, kita bekerja atau tidak. Kalau mereka marah, silakan. Tapi tetap punya semangat dong. Orang yang marah itu kan sebenarnya punya semangat, bukan pesimis. Gitu loh, kecuali orang-orang yang kalah. Kalau orang kalah loser iya. Orang-orang loser iya, gitu. Tapi sebenarnya, tagar kabur aja dulu itu kan sebenarnya seolah-olah menyindir negara Indonesia tidak baik-baik saja dari segi lapangan pekerjaan, mungkin juga dari segi ekonomi. Kalau menurut Pak Wamen ya, sebenarnya Indonesia itu ekonominya memang sedang tidak baik-baik saja atau seperti apa sih? Itu karena saya domainnya tenaga kerjaan, soal ekonomi biar menteri ekonomi, gitu loh. Saya bukan ahli ekonomi. Tapi kan ngaruh ke kerjaan juga. Iya memang, tapi gini, pertama kita tahu pasti memang ada hal yang tidak baik di bawah, gitu kan ini kita kerjanya hilir ya, itu pertama, banyak yang namanya calo-calo tenaga kerja itu menjadi persoalan, yang akhirnya kita juga marah negara, makanya kita buat yang namanya Satgas Tenaga Kerja. Oh kita buat itu, lantas belum lagi kawan-kawan, pengusaha yang ingin melakukan investasi, dihalang-halangi oleh ormas, diperas-peras oleh ormas. Loh kita hari ini apakah kita diam soal itu? Enggak tuh. Nah kok kenapa hal yang kayak begitu nggak didukung sih? Gitu loh. Loh iya, makanya kadang-kadang nih orang-orang ini gimana, kita lagi kerja, kita lagi Kita harus kerja. sabar dulu nih, tunggu. Lah wajar sabar dong. Sabarnya lagi nih. Realisasinya sampai kapan? Kita maunya secepatnya, kita maunya secepatnya, gitu. Kalau seandainya bisa besok, besok kita mau. Apa yang sedang dipersiapkan untuk anak-anak muda supaya hashtag kabur aja dulu nanti ya udah tidak ada Ini gitu. pokoknya prinsipnya anak-anak muda yang mau pergi ke luar negeri silakan. Bener Kedua ya, berarti dipersilahkan. bukan emang disiapin, Oke. gimana bukan disiapin sama kita, ada Disiapin program nggak magang. diusir berarti ya, kan Gini, pokoknya dipersiapkan. prinsipnya gini, ada 2 juta sekian pergi ke sana dan semua terorganisir dan terorganisasi lah ya, terorganisir dengan
prosedur-prosedur yang sudah ada dan itu melalui negara dan negara bertanggung jawab soal itu. Yang kita tidak mau nanti pas sudah susah, "Pak tolong kami Pak, Pak kami di sini Pak," kita nggak mau. Nggak mau kita mereka pergi tiba-tiba ditembak mati. Kita nggak mau misal kawan-kawan yang perempuan maaf ya, diperkosa. Kita nggak mau laki-laki yang pergi ke sana diperkosa juga dengan laki-laki. Loh itu fakta, tahu nggak mereka itu? Gitu loh. Kita nggak mau juga nanti mereka pergi ke sana tanpa ada laporan ke kita tiba-tiba balik peti jenazah doang, atau tubuhnya sudah tidak ada lagi, alat-alat yang di tubuhnya itu ginjal dan sebagainya. Mereka tahu nggak soal itu? Tapi kalau kita bicara soal, hashtag, kabur aja dulu ini kan berarti kekhawatiran mereka. Nah kalau misalnya, kita balik nanya, anak mudanya ini yang ada di Indonesia mereka masih punya harapan besar nggak sih untuk berkembang, bekerja di Indonesia sesuai yang mereka harapkan? Soalnya kalau kita bicara UMR nih Pak Wamen, UMR kita itu ya masih segitulah. Ya makanya gini, jangan kabur, berjuang dong di sini, kritik di sini, apa yang terjadi? Kan banyak suara orang kritik soal pembatasan, umur, lantas, upah murah tadi, ya kritik dong. Jangan kabur, petarung itu jangan lari dari gelanggang, supaya nggak dibilang pecundang, tidak gelanggang dong, gitu, di gelanggang jangan lari, jangan kabur. Gini, bangsa ini, republik ini lahir dari semangat-semangat anak muda. Kemudian ada 66 ngelawan, Bung Karno dengan semangat anak muda. Lahir 98 dengan semangat anak muda lawan rezim Orde Baru. Kok ini kayak maaf ya saya bilang cengeng tuh, itu cengeng. Jadi kita anak muda yang menyuarakan hashtag kabur aja dulu dianggapnya cengeng. Iya itu realitanya. Ngapain lari, ngapain kabur? Kekhawatiran kita karena kita Saya tanya sama kamu, kalau orang yang kabur dari sebuah realita pecundang atau bukan? belum tentu. Oh, pecundang. Dari sisi apa aja dulu, Enggak tanggung jawab, dia nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. kita nggak bisa ngeliat perspektif satu arah aja. Makanya kan tadi saya bilang, itu sudut pandang dia, sudut pandang negara kan beda. Oh, kami juga punya sudut pandang dong. Oke, berarti kalau kehadiran negara secara konkret itu seperti apa? Anda kan representatif negara. Saudara iya. Pertama kita yang pasti menyiapkan lapangan pekerjaan di luar negeri, Gap melalui di luar. magang. Dan kita kan tahu semua tempat-tempat magang di luar negeri, kebutuhannya misalnya, di sana kebutuhan buat perawat. Kita Kementerian, Tenaga Kerja punya BLK-BLK. Kemudian misalnya Jepang banyak sekali kebutuhan buat otomotif. Ini kawan-kawan ini siap nggak nih kerja-kerja saya? Ini, tingkat standar kerja mereka tinggi loh. Jangan kalian pikir rendah. Ya cengeng-cengengesan, lantas di pabrik bisa main handphone, selfie sono nggak bisa di sana. Standar kerja mereka tuh tinggi, gitu loh. Lantas kedua, jangan diharap mentang-mentang gaji besar kemudian tidak bayar pajak di sana. Itu loh, gaji 40 juta teman-teman saya yang di Eropa, saya tanya, potong bayar pajak lu berapa? Sekian, lantas bayar buat kos tempat tinggal berapa? 12 juta sampai 15 juta sekian. Jatuhnya berapa? Belum uang hari-harinya, cuma 4 juta sampai 3 juta tuh, gitu. Makanya saya bilang, "Aduh kawan-kawan ini, semangatnya sih bagus, tapi jangan dengan yang sangat pesimis gitu dong, optimis dong. Kami akan kerja di luar negeri, kita akan balik lagi ke luar negeri, kita akan teman-teman yang magangnya saya tanya semua yang ketemu saya, "Kalian kalau sudah magang ke sana, bawa tetangga kalian, bawa saudara kalian, bawa adik-adik kalian. Kalau nggak sukses jangan balik lagi," saya bilang. Oke, konkretnya ketenagakerjaan untuk para pekerja muda di Indonesia jadi apa? Ya sudah datang ke BLK-BLK, kalau suka kurang skill-nya kita bikin up-skill-nya, biar ada skill-nya. Ketika ada penempatan itu mudah sekali kita taruhnya. Misalnya negara Eropa butuh apa, negara Jepang butuh apa, negara ini butuh apa. Jadi ada semua. Jangan nanti misal kebutuhannya, misalnya di beberapa negara Jepang atau Korea, dia butuh, otomotif ya basisnya, kurang kita. Kebutuhan tenaga kerja otomotif tinggi di sana. Nah sisi lain kita para S1 banyakan bukan anak-anak otomotif. Gimana naruhnya? Ya karena banyak banyak Pak Wamen lulusan otomotif, tapi akhirnya mereka kerjanya nggak di bagian otomotif. Itu juga banyak. Pekerjaan yang dibutuhkan bukan bagian daripada mereka nggak kerja ya udah, Akhirnya begitu terjadinya. Nah kita mah ada di Indonesia. banyak nih tenaga kerja buat forklift ya, operator forklift aja, itu banyak sampai sekarang dibutuhin nggak ada kita.
belum lagi operator-operator, alat berat, kita minim. Minim sekali. Jadi salahnya di mana itu kira-kira Kak Wamen? Ya, kita kan negara ini kita sebagai negara tidak mencari soal kesalahan. Kita tugasnya mencari solusi. Solusi terbaiknya coba kita mencari, membuat yang namanya tenaga terdidik berbasis kompetensi tadi. Misalnya, teknik operator, ya operator kita siapkan. Teknik apa, kalau tidak kita punya BLK-BLK, ya sudah kita gunakan, kan BLK-BLK itu pajak rakyat, gunain aja itu, gitu. Oke, Pak Wamen, kan janji politik ini kan selalu selalu ada ya soal capaian lapangan kerja ini kan sudah 100 hari lewat dari kalau Kementerian Ketenagakerjaan sendiri apa yang sudah dicapai? Pertama kita satu, karena kita sebagai regulator ya, pertama JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sudah kita siapkan loh tanda tangan oleh presiden kita, Pak Prabowo. Kedua, terkait regulasi, pemagangan dan sebagainya, kita buka semua. Jadi kalau orang berharap dengan 100 hari, maaf, presiden kita dan saya bukan pemegang tongkatnya Nabi Musa Jadi nggak dan juga bukan pesulap. jadi nggak cukup 100 hari, masih panjang nih. Indonesia aja baru merdeka 1945. Dia ada sebelum 300 tahun lalu, 400 tahun lalu sudah ada. Baru adanya 1945. Lantas kita berharap cuma 100 hari. Kita bukan pesulap lah. Berarti kita juga harus menunggu sampai minimal 1 periode. Enggak juga. Semangat aja dulu, semangat. Lihat apa yang kita lakukan, itu. Gitu. Jangan juga 1 periode, enggak. Ini nah kayak tadi ada, dari, badan apa itu dia bilang, "Pak, nanti kita ada resapan tenaga kerja sekian ratus ribu." Ya sudah bagus tuh, kita kumpulkan. Lantas, Kementerian UMKM mereka nanti akan menciptakan, pekerja-pekerja di UMKM itu sekitar 5.000 kita pungut. Lantas, industri otomotif di Surabaya atau Jawa Timur, "Pak, kami butuh tenaga kerja 1.000," kita kumpulin tuh. Karena tidak ada yang tahu. Lantas di mana lagi, Subang, ada, pabrik otomotif, resapan tenaganya 18.000 dan itu kita kerjakan semua. Nah persoalannya hari ini, setiap ada info tenaga kerja, jatuhnya ke calo-calo tenaga kerja, gitu, dan itu kita marah. Kita nggak mau, laporkan ke kita dong negara, biar nanti kita, eee, apa, para pencari kerja ini nyaman, tidak dipinta-pintain duit, gitu Non. Pak Wamen, ini pertanyaan yang ya Terakhir. jangan terakhir dong. Jadi gini, kan banyak banget nih netizen di luar sana menganggap kebijakan-kebijakan presiden yang saat ini banyak yang absurd. Yang mana? Ya beberapa kebijakan. Yang mana dulu? Mungkin banyak lah baca di media sosial lah Kayak saya nggak wajar, kayak kayak saya nggak efisiensi tapi ternyata mau retreat hari ini gitu kan tanggal 20. Tapi di satu efisiensi. bisa nggak sih uang-uang efisiensi atau kebijakan-kebijakan yang menurut netizen ini absurd dialihkan untuk menaikkan Emang tahu anggaran yang pelantikan itu berapa? Tahu nggak? 11,1 M Itu duit negara bukan? duit Kemendagri. Ampun segitu aja kadang-kadang kita ribetin. Ya itu kan pertanyaan di media sosial kan salah satu Berapa banyak duit kita yang dirampok? berapa banyak? Berapa banyak duit kita yang dirampok oleh mafia anggaran ini? Dampak efisiensi, kita bisa mengefisiensi anggaran kita sampai 308 triliun. Kemudian 11 miliar ngamuk-ngamuk, yang diselamatin negara ratusan triliun. Pakai otak, bilang pakai otak. Saya kadang-kadang hilang nih ini jabatan saya nih. Entar dulu deh, gue jadi Berarti kira-kira bisa nggak sih Pak kebijakan atau efisiensi-efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah itu kita anggarkan untuk menaikkan UMR masyarakat Indonesia? pertama yang pasti, dampak efisiensi anggaran ini, kita banyak proyek-proyek berbasis investasi dan di situ akan jor-joran kita apa, membuat lapangan pekerjaan. Harus tahu dong, gitu loh. Nanti kalau kita cerita-ceritain terlalu ini, "Noel, lu kan pejabat, bukan aktivis lagi." Tapi ya sudahlah, gitu. Iya, ketahuan lah. Oke, ya udah pertanyaan terakhir nih. Ya, biar gua kabur nih, ya, kabur aja dulu. Kabur aja dulu.
Bahwa berarti intinya hashtag kabur aja dulu itu salah persepsi, maksudnya adalah dipersiapkan dan kawan-kawan. Nah, ketenagakerjaan ini mau memberikan konkret untuk para anak muda, bukti konkretnya gitu, para anak muda bekerja di Indonesia itu jaminannya apa kalau dari ketenagakerjaan, apa yang akan diberikan? Jaminan yang mananya tuh? Jaminan agar para anak muda tidak kabur, jadi punya dia pekerjaan yang layak di Indonesia. Dari ketenagakerjaan sendiri mau bikin hal apa nih? Pertama kita menyiapkan lapangan pekerjaan gitu. Kedua terkait yang mau kerja di luar negeri, kita juga mempersiapkan misalnya mereka tidak punya skill, kita punya BLK-BLK. Udah datang ke BLK kita, kita cari nanti lapangan pekerjaan di sana yang dibutuhkan apa gitu loh. Biar nanti juga kita kasih informasi-informasi yang valid dan pasti. Misalnya, "Pak saya, basic-nya di sini." "Oh enggak, ternyata di sana butuhnya tenaga kerja A, B, C, D, F, G." Ya udah kamu kita latihnya di BLK sini. Kedua, kan bukan soal skill aja yang harus kita latih, apa? Bahasa. Iya betul, Nah itu, misal di Eropa, di Swiss, mereka harus ngerti bahasa Swiss di sana. Di Jerman harus mereka mengerti bahasa Jerman, gitu. Lantas di Prancis mereka harus ngerti bahasa Prancis. Kan nggak semudah mau kabur-kabur aja, gitu loh. Makanya kabur-kabur, makanya saya bilang, "Ya kabur-kabur aja lah," oke. gitu loh. Oke. Ya ginilah kawan, inilah wawancara kami bersama Kemenaker Pak Immanuel Ebenezer. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast jurnalistikinila.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.